Ohayou minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Anemania. Pada rekomendasi sebelumnya, Iris sudah sampaikan nih beberapa judul manga dan manhwa yang seru sekaligus menyajikan cerita yang menakjubkan. Nah, di kesempatan kali ini juga Iris akan meneruskan manga dan manhwa yang pastinya juga nggak kalah seru dengan rekomendasi sebelumnya. Apa saja manga atau manhwa yang masuk rekomendasi kita di konten ini? Nggak perlu berlama-lama, langsung aja kita simak bersama. Pertama, ada series manga yang berjudul Blue Lock. Manga Blue Lock ditulis oleh Muneyuki Kaneshiro serta diilustrasikan oleh Yusuke Nomura. Blue Lock sudah cukup terkenal dan memiliki banyak penggemar setianya. Bukan main-main, manga ini bahkan disebut oleh Hajime Isayama selaku author Attack on Titan sebagai manga yang pantas untuk direkomendasikan. Benarkah sebagus itu manga yang satu ini? Coba dengar penjelasan sedikit di sini dan tentukan sendiri. Blue Lock merupakan manga yang bertema tentang olahraga sepak bola dan berpusat pada tokoh utama yang bernama Yoichi Isagi. Nah, di sini bagian menariknya nih. Kalau kita mendengar sebuah cerita yang bertemakan tentang olahraga, apa yang biasa kita temukan? Kerja sama tim? Kekuatan persahabatan? Perjuangan tim SMA dari babak kualifikasi hingga menjadi juara nasional? Bukan, sama sekali bukan. Blue Lock tidak menyajikan cerita yang memiliki pola klise seperti itu. Manga Blue Lock menceritakan tentang sepak bola Jepang yang memikirkan cara agar mereka bisa menjadi juara Piala Dunia setelah kekalahan mereka di Piala Dunia 2018 oleh Belgia. Sampai akhirnya dengan tangan dingin dan idealisme gila dari orang yang bernama Jipachi Ego, muncullah sebuah program revolusioner yang ditunjukkan untuk mencari striker terbaik timnas Jepang dengan nama Blue Lock. Program Blue Lock adalah program di mana Asosiasi Sepak Bola Jepang mengumpulkan 300 pemain muda sepak bola berposisi striker di Jepang untuk diseleksi hingga hanya akan ada satu pemain yang lolos. Kemudian, pemain satu-satunya yang telah berhasil melewati program Blue Lock akan dijadikan sebagai striker utama untuk timnas muda Jepang dan diproyeksikan agar menjadi juara dunia. Wait, yang namanya seleksi tentu bakalan ada yang nggak lolos ya kan? Gimana nasib ke 299 pemain yang gagal dalam program Blue Lock ini? Mereka yang gagal dalam seleksi Blue Lock akan dicoret dari timnas Jepang untuk selama-lamanya. Jadi, mereka yang terpilih sebagai peserta Blue Lock hanya akan menerima dua nasib. Pertama, menjadi striker andalan Jepang dan menjadi bintang dunia. Sedangkan yang kedua, karir mereka sebagai pemain sepak bola profesional akan usai. Manga Blue Lock bisa dibilang membawa hawa yang baru dalam dunia manga, terutama di genre olahraga. Hal tersebut dikarenakan manga Blue Lock telah menggebrak pola cerita manga olahraga pada umumnya. Blue Lock ini seolah berkata bahwa genre olahraga bukan hanya sekedar cerita perjuangan seorang tokoh utama untuk menjadi juara nasional semata. Namun lebih dari itu, manga ini menyajikan cerita yang sangat memacu adrenalin kita melalui serangkaian tes gila dari program Blue Lock. Di awal cerita aja, filosofi sepak bola yang diketahui khalayak umum sebagai olahraga tim seolah dihancurkan habis-habisan dan berkeping-keping dengan statement bahwa tetap saja dalam sepak bola dibutuhkan monster sebagai pembeda untuk meraih kemenangan. Dan monster itu yang harus mengisi posisi striker. Berbeda dengan genre olahraga pada umumnya yang menuntut setiap karakter untuk bekerja sama meraih kemenangan. Meminta setiap karakter yang ada untuk menunjukkan sisi egoisme mereka. Dari sedikit pembahasan mengenai cerita dari Blue Lock ini, rasanya kita nggak berlebihan untuk menyebut manga Blue Lock sebagai manga olahraga yang terdengar revolusioner, memaksa berbagai karakter termasuk tokoh utama untuk menggali sisi egoisme mereka. Belum lagi rangkaian tes yang diberikan. Di tes pertama misalnya, walau hanya tes berupa game kucing-kucingan, tetap menghadirkan cerita yang menegangkan. Benar-benar sensasi melihat olahraga sepak bola melalui cara yang luar biasa. Oke, setelah manga, sekarang rekomendasi selanjutnya datang dari komik asal Korea alias manhwa dengan judul Omniscient Reader. Omniscient Reader merupakan manhwa yang ditulis dan diilustrasikan oleh dua penulis dengan nama pena Sing Song. Manhwa ini memiliki tema cerita survival dengan tokoh utama bernama Kim Dok-ja. Kim Dok-ja adalah seorang pegawai kantoran biasa yang hobi membaca novel berjudul 3 Cara untuk Bertahan Hidup di Dunia yang Hancur.
Bahkan Kim Dokja menjadi satu-satunya yang membaca novel tersebut dalam kurun waktu 10 tahun. Sampai tiba hari di mana sesuatu terjadi yang bahkan tidak bisa dipercaya oleh Kim Dokja sendiri. Yaitu dunia yang seolah-olah akan hancur. Dunia tiba-tiba berubah menjadi wahana di mana manusia bahkan harus saling mengalahkan untuk bertahan hidup. Dan yang lebih uniknya lagi adalah apa yang terjadi ternyata memiliki kesamaan dengan semua jalan cerita novel 3 cara untuk bertahan hidup di dunia yang hancur yang Kim Dokja baca. Keuntungan yang gokil banget gak tuh? Kim Dokja mungkin menjadi satu-satunya orang yang mengetahui nih seluruh skenario dunia yang akan hancur. Dunia telah menjadi wahana hiburan bagi para konstelasi alam semesta dengan memberikan mereka kekuatan yang berpotensi digunakan untuk saling menghancurkan. Yap, berbagai elemen mengenai kekuatan, karakter, hingga konstelasi pendukung semuanya dapat diketahui dengan baik oleh Kim Dokja. Dengan keuntungan tersebut, Kim Dokja dapat memperkirakan apa yang sedang dan yang akan terjadi. Sepanjang cerita kita akan dibuat terkesima dengan semua tindakan Kim Dokja yang rasanya sulit kita prediksi. Setiap skenario menyajikan berbagai pertarungan sekaligus strategi yang pasti bakal bikin kita terus penasaran. Jadi manhwa Omniscient Reader patut banget buat kamu ikutin. So, itu dia tadi beberapa rekomendasi manga dan manhwa yang pastinya bakal bikin kita ketagihan sama alur ceritanya. Tapi lagi dan lagi ini belum semuanya. Mana nih yang kira-kira bakalan langsung kamu baca? Oke, cukup sudah pembahasan rekomendasi dari kita. Kedepannya bakalan ada rekomendasi lagi khusus untuk asupan kamu. Sampai jumpa. Oke, see you again next time. Adios, Caramelos. Stay safe everyone. Salam Animania.